Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi. Membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Adapun komponen utama dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena dua alasan. Tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli orang dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi. Tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Dengan demikian, pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka itu disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lain yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk pembiayaan defisit. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maisarah. Di sini saya akan memaparkan perhitungan kebijakan fiskal mulai dari teori dan contoh dari perhitungan. Baiklah, yang pertama, apa itu kebijakan perpajakan? Kebijakan perpajakan adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat mempengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi. Kebijakan perpajakan berkaitan dengan amandemen baru dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selanjutnya, penyesuaian pendapatan negara. Setiap tahun, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam menentukan tingkat pajak. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tarif pajak dan mengubah aturan perpajakan sebelumnya. Sumber penghasilan utama pemerintah adalah perpajakan, tetapi lebih banyak pajak publik akan berdampak buruk pada perkembangan ekonomi. Jika pemerintah akan meningkatkan pajak, lebih banyak beban akan ditanggung publik dan akan mengurangi produksi dan daya beli masyarakat. Jika pemerintah akan menurunkan pajak, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan itu akan meningkatkan inflasi. Pemerintah menganalisis kedua situasi dan akan membuat kebijakan perpajakan lebih progresif. Baiklah, itulah sedikit dari teori dari kebijakan perpajakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh perhitungan upah kena pajak. Pertama, menghitung PPh 21 dengan gaji di atas 450.000 per hari. Bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk karyawan harian lepas dengan gaji di atas 450 per hari? Misalnya, Cakra mendapatkan upah sebesar 650 per hari. Dengan upah tersebut, Cakra dikenakan potongan PPh dengan dasar upah harian. Jadi dasar perhitungan PPh upah hariannya itu 650.000 dikurang 450. Hasilnya Rp200.000. PPh 21 terhutang, yaitu 5%, dikali 200.000 sama dengan 10.000. Sehingga gaji harian bersih yang diterima Cakra hingga hari ke-6 bekerja adalah 640.000. Itu adalah hasil dari 650.000 dikurangi 10.000.
Selanjutnya, pada hari ke-7 selama bekerja di bulan Januari, Cakra telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000. Itu hasil dari 7 dikali 650.000. Gaji yang diterima telah melebihi ambang batas, yaitu sebesar 4.500.000. Langkah-langkah perhitungan PPh 21 pada hari ke-7 adalah upah harian selama 7 hari pertama, yaitu 7 dikali 650 sama dengan 4.550. PTKP yaitu 7 dikali 54 juta dibagi 360 sama dengan 1.050.000. PKP-nya yaitu 4.550.000 dikurang 1.050 sama dengan 3.500.000. Penerapan tarif PPh yaitu 5% dikali 3.500 sama dengan 175.000. Selanjutnya PPh pasal 21 yang dipotong selama 6 hari pertama yaitu 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. PPh 21 yang dipotong pada hari ke-7 yaitu 175.000 dikurangi 60.000 sama dengan 115.000. Sehingga gaji harian bersih yang diterima Cakra pada hari ke-7 hanya sebesar 535 yang didapat dari 650.000 dikurang 115.000. Kemudian, pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang dipersangkutan, pemotongan harian dilakukan dengan tahap-tahap perhitungan, yaitu upah harian sebesar 650.000, PTKP harian 54 juta dibagi 360 sama dengan 150.000. Yang selanjutnya PKP 650.000 dikurangi 150.000 sama dengan 500.000. Kemudian PPh 21 terhutang yaitu 5% dikali 500.000 hasilnya adalah 25.000. Dengan demikian, upah bersih yang diterima Cakra pada hari ke-8 dan seterusnya selama masa pajak Januari adalah 625.000 yang didapati dari 650.000 dikurangin 25.000. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.